Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Arnella, NIM 2235073. Saya mahasiswi semester 2 Universitas Pasir Pengarayan, program studi Ilmu Hukum. Di sini saya akan menyampaikan materi ujian akhir semester mata kuliah Teknopreneur 1. Dosen pengampu Alois MPD. Yang pertama, di sini kita akan membahas pengertian entrepreneur. Entrepreneur adalah istilah umum yang menggambarkan seseorang yang memiliki ide-ide kreatif dan inovatif untuk mengembangkan bisnis yang sukses. Seorang entrepreneur bukanlah orang yang hanya duduk dan menikmati setelah suksesnya usaha, tetapi mereka harus mencari ide-ide inovatif baru agar usahanya terus beradaptasi. Selanjutnya kita akan membahas konsep entrepreneur. Konsep entrepreneur adalah orang yang menjalankan dan mengembangkan usahanya dengan cara yang serba inovatif. Entrepreneur adalah orang yang tidak hanya menjalankan bisnis, tetapi juga menanggung risiko yang mungkin timbul. Keuntungan yang akhirnya mereka terima dalam jumlah yang besar bisa dilihat sebagai imbalan atas kerja keras mereka. Pada saat yang sama, pengusaha adalah orang yang menjalankan bisnisnya sendiri dan tidak bekerja untuk orang lain. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa pengusaha tidak harus menjadi entrepreneur, tetapi entrepreneur harus menjadi pengusaha. Konsep entrepreneur mulai diperkenalkan pada abad ke-18 di Perancis oleh Richard Cantillon. Pada periode yang sama di Inggris juga sedang terjadi revolusi industri yang melibatkan sejumlah entrepreneur. Kemudian, gagasan tersebut dibahas secara lebih mendalam oleh Joseph Schumpeter, seorang ahli ekonomi Jerman, pada tahun 1911. Melalui teori pertumbuhan ekonomi dari Schumpeter, konsep entrepreneur telah diduduki pada posisi yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan. Pengertian entrepreneur itu sendiri berkembang sejalan dengan evolusi pemikiran para ahli ekonomi di dunia barat, kemudian menyebar ke negara-negara lain termasuk Indonesia. Di negara kita, konsep entrepreneur tersebut dialihbahasakan menjadi kewiraswastaan atau kewirausahaan. Terdapat banyak keragaman definisi yang terjadi. Hal ini sangat memungkinkan karena konsep entrepreneur itu selalu sejalan dengan konsep ilmu sosial yang bersifat dinamis dan akan selalu mengalami perubahan seiring dengan kemajuan yang dicapai oleh perkembangan ilmu itu sendiri. Sejumlah definisi yang telah disumbangkan oleh para ahli tersebut merupakan landasan bagi pengembangan studi lebih lanjut. Selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri entrepreneur. Di sini saya memiliki 6 ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh seorang entrepreneur. Yang pertama, sikap dan pemikiran yang optimis. Entrepreneur adalah orang yang selalu berpikir positif. Dia berani mengerjakan mimpinya dan mempercaya bahwa mimpinya itu akan menjadi kenyataan. Sikap optimis ini juga sering ditularkan kepada rekan-rekan lainnya. Ciri-ciri yang kedua, yaitu terbuka. Selain bersikap positif, seseorang entrepreneur juga bercirikan keterbukaan. Cara berpikir seperti inilah yang membuat pengusaha peka terhadap segala perubahan, dan adaptasi tidak akan memakan waktu yang lama. Ciri yang ketiga, yaitu selalu tetap fokus. Kemampuan konsentrasi seorang entrepreneur biasanya di atas rata-rata. Ketika kamu berkonsentrasi pada sesuatu hal, jarang ada hal yang
dapat mengganggu konsentrasimu. Ciri yang keempat, dapat memecahkan masalah. Entrepreneur sering memecahkan masalah di perusahaan atau perusahaannya. Jadi, mereka tidak hanya harus berpikir atau menciptakan hal-hal yang baru dalam berbisnis, tetapi mereka juga harus mampu menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi dengan bijak dan sama sekali tidak menimbulkan kerugian. Yang kelima, berani mengambil resiko. Menjadi entrepreneur berarti tidak takut dengan masalah, tetapi berani mengambil resiko. Ini tidak terjadi secara kebetulan, tetapi dengan pemikiran yang panjang. Yang keenam, dapat menciptakan peluang bisnis. Karena entrepreneur cenderung selalu memikirkan ide kreatif dan inovatif, maka entrepreneur dikenal sebagai individu yang selalu mampu menciptakan peluang bisnis yang tidak pernah terpikirkan orang lain. Selanjutnya, saya akan membahas cara menjadi entrepreneur. Menjadi entrepreneur adalah cara berbisnis dan berusaha yang berbeda dengan pelaku bisnis pada umumnya. Tentu saja, menjadi entrepreneur juga berbeda dan membutuhkan waktu belajar yang panjang. Kamu bisa menjadi entrepreneur dengan mengikuti petunjuk ini. Yang pertama, passion adalah kuncinya. Hal yang penting untuk diperhatikan dalam menjadi entrepreneur adalah passion. Kamu harus menyukai apa yang dilakukan di masa depan untuk mengurangi kemungkinan keluhan. Seseorang entrepreneur membutuhkan fondasi ini untuk terus berkembang tanpa menyerah. Yang kedua, pelajari dari cara orang lain. Entrepreneur adalah orang yang dapat menciptakan inovasi baru tanpa menirunya. Ini mengasumsi bahwa kamu selalu belajar dari banyak entrepreneur yang sukses. Tentu saja, ini tidak memakan waktu yang sedetik dan memakan waktu yang lebih banyak. Yang ketiga, jangan terburu-buru atau ragu. Kunci utama pembisnis adalah melakukannya sedikit demi sedikit. Mengapa? Karena kamu benar-benar tidak memahami resiko yang muncul. Cobalah untuk mengambil resiko yang terkecil sebelum memulai bisnis atau mengambil keputusan. Yang keempat, meningkatkan personal branding. Dalam bisnis apapun, merek pribadi harus menjadi milik pencipta sebelum merek korporat dapat ditambahkan. Sebagai entrepreneur, kamu tidak boleh malu. Kamu juga harus meminta pelajaran penting lainnya untuk dibawa bersamamu. Langkah pertama yang diambil adalah bagaimana mempelajari cara mengiklankan barang atau jasa kamu dengan benar. Jangan terlihat seperti materi iklan, melainkan memperkenalkan merek itu sendiri kepada audiens target. Yang kelima, pembentukan kelompok kerja. Entrepreneur sukses harus memiliki tim yang kuat dan terampil yang baik. Ini adalah kunci penting lainnya sebelum kamu memulai menjadi pengusaha. Menjadi pemimpin yang tidak hanya bisa memimpin, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang baik. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang konsep entrepreneur. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen, like, and share.